Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disafia, MPN 2210631050 Di sini saya akan menjelaskan tentang himpunan disebut juga kumpulan, kelompok, gugus atau set, dapat dibayangkan sebagai kumpulan benda berbeda yang terdefinisi dengan jelas dan dipandang sebagai satu kesatuan utuh. Dengan terdefinisi yang jelas itu, maka dapat ditentukan dengan tegas apakah suatu objek termasuk anggota suatu himpunan atau bukan. Himpunan dan anggotanya. Himpunan secara sederhana dapat diartikan sebagai kumpulan objek-objek. Pengertian mengumpulkan atau menghimpunkan sendiri sudah jelas, sebab telah sering dilakukan dalam keseharian. Beberapa organisasi menggunakan kata himpunan pada namanya menunjukkan hal tersebut. Pengertian himpunan dapat digambarkan sebagai satu karung atau kotak yang diberisikan unsur-unsurnya. Objek dalam suatu himpunan disebut anggota, disebut juga elemen atau unsur. Anggota suatu himpunan dapat berupa apa saja, baik itu bilangan, titik, fungsi, dan lain sebagainya. Himpunan juga boleh jadi berisi objek-objeknya nyata seperti sekawanan itik di sawah, di semua buku di perpustakaan, sekalian hari dalam sepekan, seluruh huruf dalam arbet, dan ke-50-an kartu dalam satu set remi. Lalu ada simbol himpunan. Yang pertama menyimbolkan himpunan universal, yang kedua bilangan kardinal himpunan X, yang ketiga B adalah anggota himpunan A, yang keempat A bukan anggota himpunan B. Terus yang kelima menyatakan himpunan, yang keenam himpunan 0 atau kosong, yang ketujuh himpunan A gabungan himpunan B, yang terakhir himpunan A irisan himpunan B. Lalu ada menyatakan dan menuliskan himpunan. Himpunan dapat dinyatakan baku dengan dua cara. Yang pertama yaitu pendaftaran, yaitu dengan menuliskan semua anggota himpunan dalam kurung kurawa serta antara anggotanya dipisahkan dengan koma. Cara ini baik digunakan untuk himpunan dengan banyak anggota berhingga, terutama jika banyaknya lumayan sedikit. Contoh himpunannya sebagai berikut. Lalu yang kedua menggunakan cara merumuskan, yaitu dengan mendefinisikan sifat-sifat yang harus dipenuhi dan setiap anggota himpunan tersebut. Untuk cara ini syarat tersebut dapat langsung diperkatakan atau ditulis menggunakan notasi pembentukan himpunan dengan menggunakan cara seperti yang di atas. Lalu ada kesamaan dua himpunan. Himpunan didefinisikan dengan objek-objek termasuk di dalamnya. Dua himpunan bisa saja sama walau disajikan dengan cara yang berbeda, seperti urutan anggotanya tidak sama atau dua himpunan itu dinyatakan dengan penggambaran yang berbeda. Himpunan dan disebut sama jika keduanya memiliki anggota yang sama seperti pada contoh. Lalu prinsip kesamaan dua himpunan seperti ini yakni membuka seluas-luasnya. Kedua himpunan sering dirumuskan begitu sehingga tampak semua anggotanya baru kemudian diperbandingkan. Sering dirumuskan sebagai aksioma perluasan dengan prinsip kesamaan. Lalu ada himpunan bagian. Jika setiap anggotanya termasuk dalam, maka himpunan dikatakan himpunan. Bagian dari himpunan ditulis sebagai secara formal. Definisi ini dapat dirumuskan seperti pada contoh. Lalu dengan menggunakan definisi himpunan bagian, kesamaan dua himpunan juga dinyatakan sebagai contoh yang di atas. Lalu ada syarat keanggotaan himpunan. Himpunan dapat didefinisikan dengan merumuskan syarat yang harus dipenuhi seluruh anggotanya. Terkadang syarat ini mengikuti pula dan himpunan semesta mana anggota himpunan baru itu akan diambil. Dengan notasi pembentukan himpunan secara umum ditulis sebagai. Lalu ada operasi himpunan. Himpunan pertama yaitu irisan, gabungan, dan komplement. Contoh gabungan sendiri yaitu 1,2 gabungan 1,2 menjadi 1,2. Dan gabungan 12 gabungan 23 menjadi 1,23. Budi gabungan Dani menjadi Budi Dani. Dan untuk irisan juga sama, komplement juga sama. Dan selanjutnya ada contoh soal. Contoh soalnya adalah misalkan X adalah banyaknya warga RW yang mengikuti kedua lomba, maka himpunan tersebut bisa digambarkan sebagai berikut seperti pada digambar.
Nah, tuh di sebelah kanan ada panjat pinang, di sebelah kiri ada tarik tambang. Untuk yang panjat pinang 14 dan tarik tambang 12. Untuk yang 7 itu yang tidak mengikuti keduanya. Lalu langsung ada jawabannya, yaitu 30 orang. 30 orang itu diambil dari semua warga. Maka 30 sama dengan X. Karena kita mencari X, yaitu yang mengikuti lomba keduanya. Kalau yang 7 tadi kan yang tidak mengikuti keduanya. X plus 14 yang diambil dari panjat pinang min X plus 12 yang kita ambil dari tarik tambang. Tarik tambangnya 12 min X plus 7. 7 yang tidak mengikuti lomba keduanya. Lalu 30 sama dengan 33. 33 didapatkan dari 14 plus 12 plus 7 menjadi 33. X sama dengan 33 dikurangi 30. 30 kita ambil dari semua warga. Jadi 33 dikurang 30 sama dengan 3. Jadi banyaknya warga yang mengikuti kedua lombanya adalah 3 orang. Dari presentasi saya ada kesimpulan tentang himpunan, himpunan dan subhimpunan, notasi himpunan, himpunan kosong, himpunan semesta, himpunan berhingga dan tak berhingga, kesamaan himpunan, subhimpunan, himpunan kuasa, diagram, dan pengembangan aksiomatik dan dari himpunan. Yang kedua, operasi-operasi dari himpunan, gabungan, irisan, selisih, jumlah, dan komplement. Terus ada jenis-jenis